tinggalkan surga dan segala keindahannya. Datang ke dunia ini menderita, mati bagiku di bukit Kalvari. Oh, sungguh besar karyamu ya Tuhan, selamatkanku. Amin. Kita bersyukur atas lagu pujian yang telah dibawakan oleh Adriel Vocal Group yang mayoritas bekas mahasiswa dulu ya di Universitas Kelaba. Terima kasih kepada Pendeta Muda Daud Pangaribuan dan sahabat-sahabat yang telah membawakan lagu tersebut yang begitu indah bagi kita. Baik, kita akan mengikuti doa buka yang akan dibawakan oleh Saudari Lucy yang akan berdoa dari California. Silakan Saudari Lucy. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kembali kami datang kepadamu pada jam ini Tuhan. Seperti puji-pujian yang sudah kami dengar Tuhan. Namamu saja dipuji dan dibesarkan di atas bumi dan di surga. Tuhan, kami datang memuji, menyembah Engkau Tuhan. Karena Engkaulah Allah kami, Engkau Allah yang patut kami puji, patut kami besarkan Tuhan. Segala kepujian, kehormatan hanya diperuntukkan bagi Engkau saja Tuhan. Kami datang kepadamu pada jam ini, kami mengucap syukur selalu diberi kesempatan untuk bisa mendengar pelajaran sekolah Sabat melalui Pendeta Stephen Rantung. Inilah kehidupan kami Tuhan, berbicaralah kepada kami, tolong kepada kami, Roh Kudus tolong kepada kami, supaya kami bisa mendengar firman-Mu, dan bukan hanya kami dengar Tuhan,
tetapi kami boleh laksanakan di dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kehidupan kami hari demi hari boleh hidup lebih diperkenan oleh Engkau, Tuhan. Engkau melihat hati kami masing-masing. Kami rindu, Tuhan, untuk hidup ini bisa diperkenan, dan hidup ini hari demi hari disucikan untuk lebih berkenan kepada Engkau. Berkati Pendeta Stephen Rantung yang akan menyampaikan firman-Mu. Berkati kami semua yang akan mendengar firman-Mu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Inilah kehidupan kami. Berbicaralah kepada kami. Ampuni segala kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih banyak dari Lucy yang sudah berdoa pada saat ini untuk acara kita, mendoakan kita semua dan juga mendoakan saya secara pribadi ya. Baik saudara sekalian, seperti biasa kita akan mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita dan kita memiliki satu judul ya pada saat ini, yaitu perjanjian yang Tuhan telah buat dengan Nuh pada bagian yang pertama. Besok kita akan membahas perjanjian bagian yang kedua, tapi pada saat ini kita akan membahas tentang perjanjian bagian yang pertama. Dan kita akan lihat kira-kira apa yang menjadi fokus yang ditekankan dari pelajaran sekolah sahabat kita. Baik, perjanjian bagian pertama, the covenant part 1. Nah, sekarang adalah saat di mana perjanjian yang dijanjikan itu akan digenapi, ya. Yaitu Kejadian 18 katakan apa? Tetapi engkau akan mengadakan perjanjianku dan engkau akan masuk ke dalam, saya percaya ini Kejadian 6 ayat 18 ya. Kejadian 6 ayat 18 ya. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Kejadian 6 ayat 18. Nah, berbeda dengan ancaman ilahi untuk menghancurkan ya apa yang terjadi karena dosa umat-umat manusia saat itu, Allah akan menghapuskan ya, bumi ini dengan air bah ya, Kejadian 6 ayat 17. Dan perjanjian ini adalah janji kehidupan. Saya ulangi. Penekanan perjanjian yang pembahasan sekolah sahabat tentang perjanjian yang pertama itu adalah apa? Janji kehidupan. Tuhan mau kita hidup. Ya. Tuhan mau kita hidup. Itulah satu janji yang sudah diberikan kepada apa? Mulai kepada Adam dan Hawa bahwa keturunannya itu akan meremukkan kepalamu. Engkau tidak akan membunuh. Hanya apa? Mematuk tumitnya. Dia tidak akan mati. Karena kehidupan itu adalah satu hal yang dijanjikan. Yesus katakan, aku telah datang untuk memberikan kehidupan yang penuh kepada umat-umat manusia. Itulah janji, perjanjian yang pertama ini kita akan bahas. Adalah janji kehidupan. Dan bagaimana kita memperoleh kehidupan itu dengan penuh. Bagaimana saudara dan saya memiliki janji kehidupan seperti yang diberikan kepada Nuh dan juga dapat menjadi bagian kita. Itulah bagian tambahan kita. Dan juga yang sudah disinggung begitu banyaknya pelajaran sekolah sahabat kita ya. Bacalah Kejadian 8 ayat 20. Apakah yang pertama kali dilakukan Nuh ketika dia keluar dari bahtera dan mengapa? Kejadian 8 ayat 20 katakan, lalu Nuh mendirikan mezbah. Dia berbakti, dia beribadah kepada Tuhan, dia bersyukur kepada Tuhan. 1 tahun lebih dia sudah berada di kapal binatangnya dengan kata lain ya. Tapi 1 tahun dan dia sudah keluar dan dia mendirikan mezbah, dia berbakti dan apa yang dia lakukan pada saat itu kita lihat bahwa seperti kepada Kain dan Habil ada persembahan ya, korban ya, persembahan korban dan dia apa dia lakukan ya. Lalu Nuh mendirikan mezbah begituan dari segala binatang yang tidak haram. Binatang yang tidak haram itu berarti binatang yang bahasa Indonesia kita kenal dengan istilah halal. Jadi dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram diambilnya beberapa ekor, lalu dia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ya, kita lihat kenapa binatang yang halal? Kenapa? Karena pada saat Tuhan memerintahkan Nuh untuk membawa masuk binatang-binatang, ingat pelajaran kita lalu, Alkitab katakan apa? Dari yang binatang yang tidak haram, yang halal, 7 pasang. Sedangkan yang haram hanya 1 pasang. Jadi binatang yang haram itu bukan untuk apa? Bukan untuk korban bakaran seperti nanti juga kita akan lihat. Bukan untuk korban bakaran. Ya. Kemudian pelajaran kita katakan apa ya? Seperti Adam dan Hawa yang pasti menyembah Tuhan pada hari Sabat. Segera setelah 6 hari penciptaan, Nuh menyembah Tuhan segera setelah air bah.
sebuah peristiwa penciptaan lain dan dari dirinya sendiri. Namun ada perbedaan antara kedua ibadah tersebut. Tidak seperti Adam dan Hawa yang menyembah Tuhan secara langsung, karena saat itu belum berdosa ya. Pada saat sahabat pertama di Taman Eden itu belum berdosa. Adam dan Hawa diciptakan pada hari ke-6. Sahabat pertama di penciptaan hari ke-7 itu belum ada dosa. Ya. Tapi dengan kata lain tidak seperti Adam dan Hawa yang menyembah Tuhan secara langsung, Nuh harus menggunakan korban. Ini adalah penyebutan pertama dalam kitab suci tentang sebuah mezbah, sebuah altar. Dan persembahannya adalah korban bakaran, bahasa Ibrani-nya olah. Ya. Itu adalah persembahan tertua dan paling sering dilakukan. Bagi Nuh, korban ini adalah persembahan ucapan syukur. Seperti juga yang dinyatakan dalam Bilangan 5 ayat 1-10. Yang diberikan untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Sang Pencipta yang telah menyelamatkan. Bukan hanya dari satu korban, segala apa binatang yang halal, satu dari setiap binatang halal dan juga burung-burung yang halal itu dikorbankan pada saat itu. Jadi itu mewakili ucapan syukur, bukan hanya mewakili, saya ulangi, bukan hanya mewakili Nuh sebagai manusia, tapi mungkin dari dunia binatang juga yang sudah apa? Sudah diselamatkan, bayangkan ya. Dia membawakan menjadi pengantara juga bagi mereka ya. Jadi bagi Nuh, korbannya adalah korban persembahan ucapan syukur diberikan untuk mengungkapkan rasa terima kasih kepada Sang Pencipta yang telah menyelamatkan. Bacalah Kejadian 9 ayat 2-4. Bagaimana kemudian air bah memengaruhi pola makan manusia. Ingat perjanjian yang pertama ini, kita bahas bagaimana Tuhan sudah memberikan kehidupan dan Tuhan ingin menjaga kehidupan. Menjaga kehidupan. Dia telah menjaga kehidupan Nuh, masukkan ke dalam bahtera. Dan kemudian apa hubungannya dengan makanan? Dengan janji kehidupan itu. Oke, mari kita lihat. Baca Kejadian 9. Jadi apa prinsip di balik batasan? Ada pembatasan yang Tuhan berikan. Tuhan memberikan batasan. Ya, seperti tidak semua pohon boleh dimakan. Satu pohon tidak boleh. Jadi ada hal yang Tuhan batasi. Banyak yang boleh dimakan, semua yang lainnya. Tapi hanya satu pohon pengetahuan baik dan jahat di Taman Eden yang Tuhan bilang tidak boleh. Ya, ujian. Itu adalah ujian kesetiaan. Jadi termasuk kepada binatang pun Tuhan memberikan apa? Untuk menjadi makanan itu Tuhan memberikan ujian kesetiaan. Ada batasan. Ada yang boleh dan tidak boleh. Kejadian 9 ayat 24, akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Untuk apa? Untuk dimakan. Nah, kita akan lihat ya. Seakan-akan seperti ya. Ayat 3, ini ayat yang seringkali dianggap kontroversial, saudara ya. Ayat 3. Ini menjadi fokus pelajaran kita juga pada malam hari ini ya. Segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Ini bukan berbicara tentang manusia yang bergerak. Ya. Ini berbicara berhubungan dengan ayat yang kedua, berbicara tentang binatang ya. Tapi apakah segala yang bergerak yang hidup akan menjadi makananmu? Oke. Ada binatang yang kita lihat sebelum mereka keluar bahtera, sebelum air bah. Waktu mereka masih masuk ada pengelompokan, ada jenis-jenis kelompok binatang. Binatang yang halal 7 pasang masuk, yang haram 1 pasang. Jadi ada pengelompokan ya. Jadi sinilah ada pengelompokan juga mana binatang yang boleh dimakan, mana binatang yang tidak boleh dimakan. Seperti kita nanti lihat ya. Tapi inilah segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Nah, ini kontroversial. Waduh, kalau begitu pendeta, segala binatang yang yang bergerak, yang hidup, boleh kita makan, pendeta ya. Apa demikian? Tapi kita lihat kata kuncinya. Nanti saya mau kasih bocorannya ya, istilahnya ya. Bocorannya adalah apa? Kalimat di sini, aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, tentang segala yang bergerak, binatang untuk jadi makananmu itu, telah aku berikan kepadamu seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Jadi sudah ada pemberitahuan yang dia berikan mana tumbuh-tumbuhan yang, ada kan tumbuhan yang beracun, ya nggak semua tumbuhan hijau kita makan, bukan? Ada yang boleh dimakan, ada yang tidak boleh. Dan Nuh sudah tahu mana tumbuhan-tumbuhan yang hijau yang boleh dimakan dan mana tumbuh-tumbuhan hijau yang tidak boleh dimakan, yang beracun dan lain sebagainya. Telah diberikan. Jadi Allah sudah memberikan, mungkin Alkitab tidak tulis semuanya. Mungkin kemudian kita lihat ditulis mana
secara lebih spesifik dalam kitab Imamat, Bilangan, dan lain sebagainya, Allah menulis tentang mana itu binatang-binatang yang boleh dimakan, binatang yang boleh dimakan menjadi binatang halal, dan binatang yang tidak boleh dimakan itu namanya binatang haram. Binatang haram tidak pernah disebutkan di dalam Alkitab sebagai makanan. Yang menjadi makanan di dalam Alkitab hanya binatang yang halal. Hanya binatang yang halal. Nah, tapi ada lagi batasan berikutnya selain jenis binatang, ada lagi jenis batasannya atau requirement-nya. Ayat 4 ini katakan, Alkitab katakan apa? Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Janganlah kamu makan. Ya, itu dikatakan sini. Nah, pelajaran kita katakan, karena pengaruh air bah, makanan nabati tidak lagi tersedia seperti dulu. Sebelum masuk air bah, waduh, banyaklah makanan-makanan, biji-bijian, tumbuh-tumbuhan dari buah-buahan, sayur-sayuran, dan lain sebagainya. Tapi karena di satu tahun dalam apa? Bahtera habislah makanan nabati mereka ya. Dari sayur-sayuran, dari biji-bijian dan buah-buahan. Karena itu, pelajaran kita katakan apa? Karena itu Tuhan mengizinkan manusia memakan daging hewan. Dan perubahan pola makan ini menghasilkan perubahan hubungan antara manusia dan hewan. Yang berbeda dengan apa yang telah terjadi di antara mereka pada penciptaan aslinya. Pada sebelum manusia jatuh dalam dosa itu harmonis sekali hubungan mereka. Tetapi setelah ini, apalagi setelah manusia itu makan binatang, wah takutlah dan gentarlah binatang di bumi itu kepada siapa? Kepada manusia ya. Hewan-hewan di tempat pembantaian saja sebelum dipotong jadi makanan ya. Mereka sudah tahu kalau mereka seperti sudah mau jadi apa ya. Sudah mau jadi makanan. Jadi mereka seringkali sudah berteriak. Anda sudah bisa melihat itu di dokumentari ya yang ada tentang proses-proses peternakan atau pemotongan hewan di Amerika Serikat ini. Jadi itulah menghasilkan perubahan hubungan ya antara manusia dan hewan. Dalam kisah penciptaan, manusia dan hewan berbagi pola makan nabati yang sama dan tidak saling mengancam, tidak saling membunuh. Mereka tidak takut melihat manusia, ya tidak takut untuk disate dan kata lain ya. Tetapi di dunia pasca air bah, setelah air bah, pembunuhan hewan untuk makanan menyebabkan hubungan yang ketakutan dan kengerian. Begitu mereka mulai memakan satu sama lain, manusia bukan hanya makan hewan, tapi ada juga hewan yang kepepet ya makan manusia juga ya. Manusia dan hewan mengembangkan hubungan yang sangat berbeda dari apa yang mereka nikmati di Taman Eden. Toleransi Tuhan bagaimanapun memiliki dua batasan. Ya, Tuhan katakan ya karena memang makanan nabati sudah berkurang habis, apalagi setelah bumi itu hancur ya. Keluar dari air bah belum banyak tumbuhan yang hidup dan lain sebagainya. Jadi Tuhan izinkan. Tetapi ada dua batasan. Yang pertama, tidak semua hewan itu layak untuk dimakan. Yang pertama yang tersirat dalam perbedaan antara hewan halal dan haram yang merupakan bagian dari urutan penciptaan. Anda bisa lihat dari Kejadian 8 ayat 19-20, mana hewan 7 pasang yang halal masuk bahtera. 1 pasang yang haram atau yang tidak boleh dimakan itu yang masuk juga hanya 1 pasang. Ya. Dan ini berhubungan juga dengan, nanti kita akan pelajari ya, ada pengelompokan hewan yang Tuhan sudah buat bahkan sebelum berdosa sekalipun. Tuhan sudah buat pengelompokan hewan. Ya. Tuhan tahu mana hewan-hewan yang dapat dikelompokkan ya dengan kelompok-kelompoknya. Itu Anda bisa baca, nanti kita akan juga baca ya, Kejadian 1 ayat 21 dan 24. Dan persyaratan kedua adalah apa? Secara eksplisit, bukan hanya tersirat, tapi secara tertulis, tersirat, yang tertulis adalah apa? Secara eksplisit dan baru dan harus menjauhkan, yaitu apa? Mereka harus menjauhkan diri dari konsumsi darah. Karena hidup ada di dalam darah. Jadi inilah intinya, saudara-saudara sekalian. Tuhan ingin saudara dan saya itu kita memiliki kehidupan yang penuh. Perjanjian Tuhan kepada kita adalah supaya kita memiliki kehidupan yang penuh. Tentu saja kehidupan yang penuh itu nanti kita miliki secara sempurna dalam kerajaan surga. Dalam kerajaan surga. Tetapi coba kita lihat, Tuhan pun menginginkan saudara dan saya memiliki kehidupan yang penuh sementara kita dalam dunia ini. Sementara kita menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Ya, ada kehidupan kita tidak penuh. Kenapa? Bagaimana kita memiliki kehidupan yang penuh kalau mungkin saya tidak dapat berbicara karena kepada Anda, karena mungkin saya lagi dalam keadaan sakit dan lain sebagainya. Ya. Jadi ada hal-hal yang sehubungan dengan kesehatan kita, yang membatasi kita,
dalam apa ya? Dalam memiliki kehidupan yang penuh. Kenapa? Pada saat dalam tubuh yang sehat, kita sering dengar pepatah di Indonesia ya, dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang apa? Jiwa yang kuat. Kenapa? Karena kalau kita sakit-sakitan itu mengganggu mental ya. Kalau saya sakit, saya pernah waktu kaki saya tersalah lagi ya, karena saya kan karena masalah ligamen saya itu nggak bisa tergerak gitu ya. Sampai waktu itu ya, kalau Anda ingat 2 tahun lalu itu, sampai saya tidak bisa membawakan pelajaran kita karena sedang mengerang-erang kesakitan karena kaki yang apa ya, ligamennya salah arah begitu ya. Jadi karena nggak bisa berpikir saya kalau saya sakit ya, kaki yang seperti ligamen apa lutut tergerak begitu ya, nggak bisa saya berpikir, nggak bisa saya mempersiapkan bahan, nggak bisa saya bicara karena rasa sakit yang begitu hebat. Jadi itulah Tuhan menginginkan kita memiliki kehidupan yang penuh, dan ini kehidupan yang penuh, perjanjian untuk satu kehidupan itu berhubungan erat dengan makanan, dan Tuhan tahu kita membutuhkan apa? Makanan yang terbaik ya. Dan Tuhan tahu daripada tidak makan mati ya, oke, untuk apa? Untuk yang manusia yang baru keluar dari air bah, setelah air bah dia berikan ya. Aku akan takut dan gentar kepadamu segala binatang bumi, ayat kita sudah baca tadi ya. Segala yang bergerak ya, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Oke. Setelah air bah, daging boleh dimakan. Daging boleh dimakan dari, kalau kita lihat seperti pelajaran kita dan juga pembacaan dari Kejadian 8, yaitu dari binatang apa? Dari binatang yang apa ya? Binatang yang halal ya, yang halal itu boleh dimakan. Makanya 7 pasang masuk bahtera. Keluar bahtera sudah masih ada sisa untuk bisa dimakan. Tapi sementara ini menunggu apa ya? Tumbuh-tumbuhan itu tumbuh ya. Jadi boleh dimakan binatang yang halal. Kalau Tuhan bilang semuanya kamu boleh makan, wah, ini binatang-binatang haram kalau dia juga makan, mungkin ya habislah binatang haram. Kalau hanya untuk dimakan, buat apa masuk dalam bahtera itu binatang haram ya. Diperintahkannya Tuhan masuk binatang haram ke dalam bahtera supaya kelanjutan hidup mereka juga ada, bukan untuk jadi makanan, supaya menjadi apa ya, ekosistem dalam apa dunia itu apa terus berlanjut, terus jadi apa, terjalin dengan baik. Tapi mari kita lihat, bukan rencana Tuhan semula. Kenapa? Karena setelah berdosa itu belum boleh makanan. Jadi Adam dan Hawa itu belum diperintahkan boleh kamu makan binatang, enggak ya. Tapi setelah berdosa dikatakan apa? Kejadian 3:18, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan jadi makananmu. Tumbuh-tumbuhan yang ditumbuhkan di padang, ya. Bukan apa ya yang sudah diciptakan Tuhan, tapi yang sekarang diusahakan manusia ya. Tumbuh-tumbuhan yang di padang. Artinya ada tadi hal-hal yang mungkin kangkung itu tadinya pada mulanya itu mungkin itu bukan bagian daripada dia Tuhan, bukan mungkin, tapi itu pasti. Tapi kemudian oke lah, karena manusia itu semakin susah hidupnya, mungkin pohon-pohonan itu oleh sebab dosa jadi berkurang dan lain sebagainya. Oke lah, tumbuh-tumbuhan itu boleh jadi makanan. Tapi pada mulanya itu bukan makanan manusia. Kenapa? Makanan manusia itu sebelum berdosa dituliskan dalam Kejadian 1:29. Kejadian 1:29 katakan apa? Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji. Tumbuh-tumbuhan yang berbiji, grains atau apalah ya. Grains ya, yang ada bijinya ya, seperti beras, gandum dan lain sebagainya. Tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi apa? Makananmu. Menjadi makanan kita. Tumbuh-tumbuhan yang berbiji, oke lah, kayak kacang merah, kacang putih, kacang tanah, almond dan lain sebagainya, itu dapat juga dari pohon yang apa? Bukan buahnya kita makan, tapi bijinya yang kita makan ya. Dari pohon-pohonan yang memberikan buah, pohon mente, atau apalah semua itu ya. Lalu yang buah-buahnya yang berbiji itu adalah apa? Buah-buahan. Ya. Nah, kenapa menarik sekali Tuhan katakan yang berbiji? Kenapa? Karena penekanan yang berbiji, karena di Amerika Serikat saat ini, atau saya percaya di seluruh dunia, di Indonesia juga ya, orang senang sekali, waduh canggih kalau kita makan semangka yang tanpa berbiji atau anggur yang tidak berbiji ya. Banyak sekali, banyak apa ya? Ahli-ahli di Amerika yang telah membuat secara alamiah maupun tidak alamiah, itu secara alamiah juga dapat terjadi yang tidak berbiji itu ya. Tetapi apakah itu yang terbaik untuk biji-bijian seperti anggur yang tidak berbiji, seedless grape, semangka yang tidak berbiji ya? Apakah itu apa? Itu bagus atau sehat? Tuhan sudah katakan baiknya itu yang berbiji, Saudara ya.
Dan ilmu pengetahuan juga ya, ada begitu banyak. Yang satu saja ya, yang saya ingin bawakan yang dari livestrong.com ini ya. Katakan bahwa apakah pertanyaan artikel itu, apakah buah-buahan yang tanpa biji itu ada side effects-nya? Ya, dia bilang ya. Mari kita lihat, oke. Ada begitu banyak pandangan-pandangan. Kalau dari mereka yang produsen dari grape daripada watermelon yang seedless, grape seedless, tentunya mereka katakan ya nggak ada masalah. Ya, mereka bisa keluarkan saintis mereka untuk menyatakan itu tidak ada masalah. Tapi yang secara lebih objektif mungkin ya, ahli-ahli ini ya, ada beberapa artikel lainnya, tapi saya tidak sempat masukkan ya. Dikatakan, apakah ada negatif efeknya? Nah, ini ya, seedless fruit, buah-buahan yang berbiji itu apa ya? Yang tidak berbiji, seedless fruit, buah-buahan yang tidak berbiji, maybe a little lower in fiber. Fibernya itu, dia punya seratnya itu kurang seperti yang berbiji, ya. Bukan yang tidak berbiji, tapi berkurang itu seratnya. Jadi ada poin-poin atau protein atau kegunaan-kegunaan yang berkurang dari buah-buahan yang tidak berbiji. Tapi ya kalau daripada Anda tidak makan ya, daripada tidak ada makan buah sama sekali, kalau yang ada cuman semangka yang tidak berbiji atau anggur yang tidak berbiji, ya silakan makan ya. Menurut artikel ini dia coba untuk moderat lah begitu ya. Dan jadi dikatakan kenapa buah-buahan itu seringkali menjadi tidak berbiji, itu melalui satu proses yang dikenal dengan istilah partenokarpi ya. Partenokarpi itu melalui apa ya? Proses di mana itu tanpa ada fertilisasi ya. Itu karena dibuatlah mutasi ya, atau induced artificial. Jadi itu berdasarkan apa yang diolah oleh para ahli-ahli lah. Ya tidak semua GMO ya. Bukan semua itu genetically modified, tidak. Tapi itulah yang ahli-ahli botanis atau apalah itulah ya. Itu mereka melakukan hal tersebut. Tetapi dia menjadi virgin fruit. Kenapa? Karena dia tidak bisa menghasilkan buah berikutnya. Dia tidak menghasilkan keturunan berikutnya ya. Karena sudah memang seedless, tidak bermiliki biji. Dan apa akibat lainnya itu ya. Kalau yang berbiji seeds ya, yang berbiji itu banyak, kaya dengan nutrien, essential oil, vitamin dan mineral. Misalnya anggur, grape seed, biji daripada anggur ini mengandung phytoestrogen ya. Yang dapat membantu khususnya wanita itu menghadapi mengurangi kemungkinan kena penyakit jantung. Jadi perlu makan makanan buah-buahan yang memiliki biji. Tuhan tahu itu yang terbaik, saudara. Makanya ilmu pengetahuan sekarang pun sudah ketahui ya. Dan kalau yang tidak berbiji dikatakan fruit without small seeds cannot provide this benefit. Jadi kalau kita sering memakan buah-buahan yang tidak berbiji ya, maka itu tidak memberikan hasil yang baik ya, tidak memberikan menstabilisasi tingkatan darah, sugar, blood glucose level dan lain sebagainya di sini. Jadi tidak memberikan benefit yang baik seperti buah-buahan yang buah-buahan yang berbiji. Jadi kita lihat firman Tuhan ini yang mulanya itu adalah biji-bijian dan buah-buahan yang berbiji. Tuhan tahu itu yang terbaik bagi kita ya. Dan ada orang sekarang di Amerika yang bukan hanya vegetarian, tapi dia berfokus, dia tidak makan sayur-sayuran. Saya nggak tahu apakah itu cocok ya, karena keadaan kita saat ini ya. Saya tidak tahu apakah itu cocok bagi saya atau saudara, tapi ada orang yang mempraktekkan dia hanya makan biji-bijian ya, jadi cuman sup, grains dan lain sebagainya, dan buah-buahan. Dia bahkan tidak makan lagi yang lain-lain, sayur-sayuran pun dia tidak, tapi yang grains dan buah-buahan, wah sudah berpuluhan tahun dia hidup ya. Saya tadi cari dia punya foto, tapi saya tidak sempat lagi karena waktu kita ya. Jadi poinnya adalah apa yang Tuhan berikan itu dapat memberikan kepada kita satu kehidupan yang satu kehidupan yang penuh. Nah, kalau kita lihat betul setelah air bah, oleh karena keadaan binatang yang halal itu dapat menjadi makanan ya. Dan ini dikelompokkanlah binatang itu setelah manusia berdosa. Setelah manusia berdosa, ya sebelum air bah ada pengelompokan. Misalnya Kejadian 7 ayat 2. Dari segala binatang yang tidak haram, haruslah kau ambil 7 pasang jantan dan betinanya. Tetapi dari binatang yang haram 1 pasang jantan dan betinanya. Ini yang untuk masuk ke dalam bahtera. Ini kan. Jadi sebelum masuk dalam bahtera, sebelum air bah sudah diberikan pengelompokan. Haram, halal. Yang binatang halal ya 7 pasang, yang haram
satu pasang. Lalu sesudah air bah, Kejadian 8 ayat 19 sampai 20 katakan apa ya? Binatang itu apa ya? Yang binatang yang tidak haram itu dijadikan juga apa? Korban bakaran. Dijadikan korban. Tidak ada binatang haram yang menjadi korban bakaran. Hanya binatang halal yang jadi korban bakaran, dipersembahkan ya. Nah, oke lah Anda katakan, oh ini kan setelah manusia berdosa. Jadi sebelum manusia berdosa, pendeta, apakah ada pengelompokan binatang? Oh ya ada. Ya. Sebelum manusia berdosa sekalipun, pada saat diciptakan Tuhan, Kejadian 1 ayat 24 dan 25 katakan apa? Berfirmanlah Allah. Ini Kejadian 24 itu baru dia perencanaan Tuhan, ya, perencanaannya, dan ayat 25 itu apa yang Tuhan kemudian lakukan. Oke, jadi Kejadian 1 ayat 24 katakan, berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup. Apa itu makhluk yang hidup? Pertama-tama, ternak, binatang melata, dan segala binatang liar. Itu diulangi kembali di apa? Ayat ke-25 ya. Dan jadilah demikian. Ayat 25 katakan, lalu Allah melihat bahwa semuanya itu, di ayat 25 sebelum dikatakan Allah melihat semuanya itu Allah disebutkan kembali apa? Binatang liar, ya, ternak, dan binatang melata. Jadi kembali diulangi, jadi ada 3 kelompok. Nah, apa itu? Ternak ini, ya. Bahasa Inggrisnya, let the land produce living creature according to their kinds. Menurut jenisnya. Yang pertama apa? The livestock. Livestock itu artinya binatang yang apa ya? Yang dapat menjadi binatang piaraan. Sekarang yang livestock itu adalah binatang piaraan. Binatang livestock itu ya, binatang ternak tersebut atau piaraan. Lalu apa lagi? Livestock, the creature. Yang kedua binatang melata itu apa? The creatures that move along the ground. Binatang ya seperti apa ya? Seperti tikus gitu ya, yang binatang melata ya, yang that move along the ground, and the wild animals. Binatang liar di dalam Taman Eden itu disebut juga binatang apa? The wild animals. Jadi ada binatang apa? Nah, jadi tapi semuanya itu baik. Semuanya itu baik, baik sebelum jatuh dalam dosa dan sesudah jatuh dalam dosa, baik untuk apa? Untuk menjadi sahabat atau menjadi bagian daripada kehidupan di bumi. Tapi bukan berarti baik untuk dimakan. Sedangkan ternak sekalipun, sebelum air bah, sebelum mereka keluar dari bahtera, itu pun belum menjadi mungkin makanan ya. Tapi saya percaya di dalam Tuhan sudah ajarkan ya. Pada saat ayat nanti kita lihat ya, ayat yang katakan seperti yang aku telah katakan seperti tumbuh-tumbuhan hijau, itu kemungkinan di dalam bahtera itu telah diberikan juga mana yang dari 7 itu Tuhan sudah berikan kepada manusia untuk menjadi makanan mereka. Tapi mana kita lihat ya. Jadi Kejadian 6 ayat 18 sampai 21. Jadi Nuh mengetahui, Nuh sudah tahu mana itu makanan. Pada saat dia masuk ke dalam bahtera itu, dia sudah tahu mana yang menjadi makanan yang boleh dimakan dan mana yang tidak boleh dimakan. Kejadian 6 ayat 18 katakan, engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Ayat 21 ini penting sekali. Dan engkau, dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan. Kalau ada yang dapat dimakan, berarti ada yang tidak dapat dimakan. Termasuk tumbuh-tumbuhan hijau. Buat apa bawa masuk tumbuh-tumbuhan hijau ke dalam bahtera kalau tidak bisa dimakan? Atau tidak bisa dimakan oleh hewan-hewan yang ada di dalam, misalnya. Jadi, bawalah segala apa yang dapat dimakan. Artinya Nuh sudah tahu mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Jadi Nuh sebelum dia masuk ke dalam bahtera, dia sudah tahu. Dia sudah tahu mana makanan yang baik untuk dia makan dan juga dimakan oleh hewan-hewan. Pengetahuan itu sudah ada. Jadi Nuh sudah memiliki, saya ulangi, Nuh sudah memiliki pengetahuan mana yang merupakan makanannya dan mana yang bukan makanannya. Jadi tidak semua yang Allah ciptakan dapat menjadi makanannya. Tidak semua. Ya, tidak semua. Binatang yang tidak haram atau binatang halal menjadi makanan dan juga seperti kita lihat juga menjadi korban bakaran bagi Tuhan. Ya. Dan inilah prinsip bahwa dia sudah tahu itulah di sini ya. Segala Kejadian 9 ayat 3. Segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Bukan berarti, waduh semuanya itu apa saja kita bisa makan. Tidak. Aku telah memberikan semuanya kepadamu seperti
Seperti apa? Seperti instruksi mengenai tumbuh-tumbuhan hijau. Jadi ada instruksi tentang binatang tersebut. Kapan Tuhan berikan? Sebelum mereka masuk pun. Nuh sudah tahu mana binatang halal, mana binatang haram, mana yang 7 pasang, mana yang 1 pasang. Dia sudah lihat semuanya. Jadi dia telah diberikan pengetahuan tentang mana yang makanan daging yang boleh dimakan, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau yang sudah diberikan apa? Diberikan kepadanya. Ya. Jadi inilah ayatnya ya. Jadi seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Tapi dia tambahkan. Bukan hanya kriterianya itu mana binatang yang boleh dimakan dan tidak boleh dimakan. Seperti mana tumbuh-tumbuhan hijau yang boleh dimakan dan tidak boleh dimakan. Tetapi kriteria berikutnya adalah ayat 4. Hanya daging yang masih ada nyawanya. Yakni darahnya jangan kamu makan. Ayat 5. Tetapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu, aku akan menuntut balasannya. Dan ini yang agak heran, saudara. Dari segala binatang, aku akan menuntutnya. Dan dari setiap manusia, aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Oke? Apa artinya ini meta ini? Tuhan akan menuntut balasannya dari segala binatang. Artinya apa ya? Apakah kalau binatang saling memakan binatang dituntut balasannya? Oke, mungkin ada interpreter yang katakan demikian. Tapi coba kita lihat. Juga dari manusia yang salah mengolah binatang yang akan dia makan. Kenapa? Jangan sampai masih ada darahnya. Tapi masalahnya seringkali yang terjadi kita nggak sabar untuk keluarkan semua darah. Dan berikut, bukannya kita tidak sabar keluarkan semua darah mengalir dari binatang, seringkali ya kita makan sama-sama dengan darahnya. Makan dengan darahnya, saudara. Dan saya pernah masuk ke tempat-tempat supermarket di sini. Wah, ini darah dari binatang ini, darah dari. Ada orang yang senang sekali makan darah binatang, saudara. Darah binatang itu dimakan, ada enak sekali katanya kalau makan darah binatang. Jadi bodoh itu katanya kalau kamu harus potong binatang sampai harus peras-peras sampai tidak ada darah, ya. Darah sampai. Jadi kita harus makan darahnya karena itu enak sekali darahnya. Tapi kenapa ayat ini katakan aku akan menuntut balasannya? Dan apa yang terjadi? Apa yang terjadi kalau misalnya manusia tidak sabar untuk mengeluarkan semua darahnya, menghabiskan darahnya, ya. Apa yang terjadi kepada manusia? Nah, kalau obatnya bagi saya jangan makan binatang ya. Walaupun itu sudah dihalalkan oleh Tuhan untuk jadi makanan kita, kita jangan makan dengan kata lain. Makanlah yang memang Tuhan sudah berikan kepada kita. Tapi coba kita lihat apa yang terjadi kalau manusia yang tiap hari makan daging dan lain sebagainya. Kita kan tidak tahu ini dagingnya ini masih ada darahnya atau tidak ada darahnya. Kita beli McDonald's ya, burger di McDonald's, kita nggak tahu apa darahnya itu masih ada atau enggak, ya nggak tahu gitu kan. Tapi apa akibatnya kepada manusia yang mungkin secara sengaja atau tidak sengaja makan daging? Oke, mari kita lihat apa yang kita bisa lihat apa yang Alkitab katakan ya, atau Alkitab gambarkan. Tingkat kehidupan manusia itu berkurang sebelum air bah dan sesudah air bah. Sebelum air bah, Adam saja sampai 930 tahun dia usianya. Nuh, ya Set 912, Enos 905, kecuali Henok 365 ya karena dia diangkat Tuhan ya. Tapi yang lainnya itu 900-an, 700-an. Nuh saja sampai 950 tahun usianya, hampir 1000 tahun. Tapi coba lihat anaknya mulai berkurang. Sem anaknya berapa? 600, Arpaksad salah. Dan akhirnya Abraham hanya berumur 175 tahun. Usia manusia itu semakin berkurang, saudara. Sesudah air bah, ya, sesudah air bah mulai berkurang. Siapa yang mau sampai seperti Abraham 175 tahun, ya? Atau seperti Musa 120 tahun? Musa saja sudah berkurang 120 tahun, saudara. Musa, ya, 120 tahun. Saya nggak tahu Daud berapa itu ya, mungkin. Jadi coba kita lihat. Dan penyelidikan ilmu pengetahuan sudah memberitahukan pada saat ini bahwa ini semua ada hubungannya dengan makanan kita. Panjang pendeknya umur itu tentu saja ada orang yang mungkin Anda katakan, aduh pendeta dia vegetarian kok, dia itu
kok dia vegetarian tapi 18 tahun sudah mati. Wah, mungkin kalau dia tidak vegetarian dia matinya umur 5 tahun mungkin saudara ya. Kalau istilahnya. Tapi poinnya adalah kita seringkali mencoba untuk exception to the rule itu kita jadikan apa? Mencoba untuk memberikan kekuatan pada kita untuk melanggar seringkali mungkin dengan kata lain ya. Tapi penyelidikan ilmiah sangat jelas. Anda mungkin sudah pernah membaca tentang Dan Buettner. Ya, Dan Buettner yang membahas tentang Blue Zone. Dan mengenai Blue Zone ini juga masuk di National Geographic. Rahasia untuk umur panjang. Ya rahasia, ini National Geographic, ini bukan majalah orang Advent, ini majalahnya evolutionist, ini orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Dan Dan Buettner, penulis Blue Zone yang membuat research ini, dia meneliti ada tempat-tempat di dunia yang orang-orangnya itu umur panjang. Misalnya ada di Okinawa di Jepang, di Greece, Ikaria, di Sardinia, Italia, Nicoya, Costa Rica, dan di Loma Linda, tempatnya Bapak Simatupang, tempatnya Saudari Lucy, dan Saudari Esther, dan saudari kita lainnya, di Loma Linda, California. Ya. Jadi umur mereka itu panjang-panjang. Mereka itu disebut dengan istilah bahasa Inggris centenarian, usia-usia yang sampai 100 tahun, saudara. Ya. Sampai 100 tahun. Saya saja masih 55 tahun, tapi kaki udah mulai bengkok-bengkok dikit, saudara. Tapi ini orang-orang ini sampai 100 tahun, ini ada yang dokter-dokter di Loma Linda itu masih mengoperasi umur 100 tahun, walaupun berapa tahun lalu dia sudah meninggal ya, umur 105 dokter tersebut ya. Tapi siapa mereka yang di Loma Linda? Ya, saya bukan mengagungkan orang Advent ya, tidak. Tapi ini adalah orang-orang Advent yang ada, the Seventh-day Adventist yang ada di Loma Linda. Dan dunia sudah membuktikan umur mereka yang panjang, orang-orang Advent yang di Loma Linda. Kenapa? Oke, ada 7 pelajaran yang dapat diperoleh dari Blue Zones ini tentang kenapa mereka sampai umur panjang. Yang pertama, saudara, yang pertama adalah makanan mereka. Tempat-tempat yang orang umur panjang ini umumnya makanan yang utama mereka itu bukan makanan hewani, tapi makanan nabati, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, biji-bijian, legume, dan lain sebagainya. Jadi itulah makanan mereka. Yang kedua, apalagi mereka menghindari makanan-makanan cepat saji. Kalau di Indonesia dulu saya ingat waktu mulai McDonald's mulai buka, Kentucky Fried Chicken mulai buka, waduh orang antri, waduh ini makanan Amerika nih, makanan hebat. Saya aja pertama kali datang ke Amerika tahun 90, waduh kalau makan ke restoran Amerika, saya nggak tahu kayak seperti di Indonesia kita pikir McDonald's, Kentucky, waduh ini restoran Amerika, itu hebat sekali. Waduh saya memang rindu sekali makan makanan Amerika. Tetapi kalau Anda mau umur panjang, saya mohon saudara ikut ini ilmu pengetahuan yang katakan, ya sains yang katakan apa? Hindari namanya Standard American Diet atau SAD, SAD. Bahasa Inggris SAD artinya menyedihkan. Kenapa? Standard American Diet akan menghasilkan Standard American Diseases, penyakit-penyakit standar di Amerika, darah tinggi lah, ya, darah tinggi, gula yang tinggi dan lain sebagainya. Waduh, bisnis yang paling hebat di Amerika sekarang ini bisnis cuci darah, saudara. Ya, bisnis cuci darah karena orang-orang yang mungkin dari segi diet dan lain sebagainya, tapi tidak semua tentunya. Saya tahu ada orang yang mungkin keturunan dan lain sebagainya. Tapi inilah ya, kita harus terbuka, kita harus jujur ya, bahwa standar American diet, makan makanan hewani itu akan menghasilkan standar American diseases, penyakit-penyakit standar Amerika. Ini terbukti. Ini ilmu pengetahuan, bukan pendeta Advent yang bilang, saudara. Saya tampilkan hanya pelajaran dari apa ya? Dari para ilmuwan ya. Jadi yang berikutnya, jadi buatlah satu environment, satu tempat di mana Anda memiliki kehidupan sehat itu dapat menjadi bagian ya, dapat menjadi bagian. Anda tinggallah dengan orang-orang yang memiliki kerinduan untuk hidup sehat ya. Dan inilah jadi environment Anda. Ya, jangan ikut dengan environment yang di rumah Anda yang di seberang jalan kiri kanan itu mungkin fast food, restoran cepat saji dan sebagainya, habislah kita ya. Dengan kata lain. Jadi environment itu penting sekali. Berikutnya, maintain a healthy weight by getting to know your body through hunger signal. Menjaga berat badan kita ya, BMI kita ya, body mass index itu harus apa ya? Tinggi badan diukur dengan berat badan dan ada dia punya formula. Kita harus kontrol semua. Jadi apa ya? Berat badan yang seimbang lah dengan kata lain. Jadi harus di-maintain itu.
Lalu banyak exercise. Yang kelima, exercise. Dan buat itu menjadi satu hal yang menggembirakan. Jadi inilah yang dipraktekkan oleh orang-orang yang umur panjang yang sampai ratusan tahun tersebut. Ya. Lalu establish a healthy support system to reduce stress. Jadi seringkali saya tahu, saya mengerti seringkali pada saat kita stres, waduh kita larinya itu kepada makanan, ya kita enak makan, waduh makan coklat. Saya masih bergumul juga dengan coklat, saudara. Karena itu memberikan, karena ada dari coklat itu yang membuat kita kayaknya seakan-akan untuk sementara dopamin kita keluar untuk memberikan ketenangan dan lain sebagainya. Tapi jangka panjangnya itu yang manis-manisan itu seperti cake dan lain sebagainya itu, waduh rame itu ya, saudara ya, untuk penyakit gula dan lain sebagainya. Jadi marilah kita bilang apa? Saling mengingatkan. Saya puji Tuhan untuk istri saya di rumah. Ya, waduh, kalau saya nggak punya istri seperti dia itu, mungkin udah lama saya minum obat. Tapi puji Tuhan untuk saat ini belum ada minum obat untuk saat ini. Karena ada support system saya tiap hari saya dikasih apa ya? Dikasih bahan seminar oleh dia, kasih video-video yang bukan saya harus tapi dianjurkan untuk lihat ya. Dan itu membantu saya untuk oke. Ya. Jadi itulah yang keenam ya. Kenapa? Karena istilahnya the birds of a feather flock together. Jadi kita burung yang sama apa? Sama dia punya bulu itu terbang selalu bersamaan. Artinya kalau kita punya perasa kita yang kita suka itu adalah sama-sama makanan yang sehat, maka kita akan Kita akan terikut dengan hal tersebut. Tapi kalau yang sama-sama suka makanan yang yang standar American diet, habislah kita ya. Jadi cari teman-teman yang bisa membantu kita untuk hidup sehat. Ini ya, poin ke-6. Poin terakhir ya, spend more time with family and in nature. Jadi inilah, ini coba lihat poin nomor 7 ini. Saya nggak mau bilang apa-apa ya. Tapi ini digambarkan khusus pada orang-orang Advent yang di Loma Linda. Ya. Family seems to be everything to the people living in the blue zones. Bagi orang-orang yang umur panjang yang di Sardinia, yang di Greece, yang di Okinawa, keluarga itu penting sekali. Ya. For example, sebagai contohnya dikatakan apa? During the weekly 24-hour Sabbath, that Seventh-day Adventist practice, they spend time focusing on family, on God, on camaraderie, and on nature. Jadi pada hari Sabat dikatakan orang-orang Advent di Loma Linda itu fokus kepada keluarga, fokus kepada Tuhan, berbakti, fokus kepada sesama anggota gereja. Kita ada acara-acara Adventist Youth ya saudari Debrina yang bersama-sama dengan kita di Zoom ini ya. Itu berapa sahabat sudah mengikuti acara ibadah di gereja kami di Jemaat Fisdak ya. Dan kita sampai acara PA gitu ya, sampai acara PA itu adalah kebersamaan kita. Dan di alam, ya perlu juga kita berada di alam. Nah, Adventist dikatakan ini yang ditulis oleh Dan Buettner, Adventist claim that this relieve their stress, strengthen their family and social network, and provide consistent exercise too, since the whole family participate together in outdoor games, walks, and other activities. Jadi orang-orang Adventist yang mengklaim bahwa pada saat kita memiliki hubungan support sosial itu di gereja dengan keluarga dan dengan anggota gereja lainnya di alam, maka itu apa? Itu membantu kita untuk apa? Hidup sebagai orang-orang yang sehat. Dan bukan hanya Dan Buettner, saya dan istri tiap kali ada seminar-seminar kesehatan yang dapat kita ikuti baik melalui Zoom ataupun langsung kita bisa lihat. Dan puji Tuhan senang sekali kami di East Coast ini ada seringkali kita mendapati seminar-seminar kesehatan dengan tokoh-tokoh dunia terus terang ya, Campbell, Esselstyn, dan khususnya yang kami pernah ketemu secara langsung berfoto yang dengan Esselstyn, Campbell dan lain sebagainya itu mungkin nggak sempat foto-foto, tapi yang sempat berfoto itu dengan Michael Greger. Dan kalau Anda mau, dia ini bukan orang Advent, saya nggak tahu kalau dia bahkan orang percaya, tapi dia menulis banyak buku seperti How Not to Die dan lain sebagainya. Dan dia memiliki podcast dan ada dia punya website nutritionfacts.org. Dan disinilah dia pendidikan demi pendidikan yang dia tulis yang berhubungan dengan segala macam yang Anda ingin ketahui, entah tentang darah tinggi, tentang cuci darah, tentang apa. Tentunya dalam bahasa Inggris, tapi bagus sekali. Dia foto video-videonya dia itu yang di nutritionfacts.org itu hanya 5 menit. Tapi begitu baik sekali ilmiah dan sangat menarik juga dia dalam membawakannya. Dan satu hal, pada saat kami bertemu dengan dia dan saya memperkenalkan diri saya sebagai pendeta, lalu dia katakan, pendeta apa? I'm the Seventh-day Adventist pastor. Waduh, dia bilang, I indebted. Saya berhutang budi kepada gereja Advent. Dia katakan, saya berhutang budi. I studied a lot from the Adventist Church. The Adventist studies, dia katakan. Dia sebutkan seperti saya pernah bilang waktu lalu ya.
Adventist Studies, dia katakan. Jadi dia mempelajari tentang hidup sehat, banyaknya, dan dia sekarang menjadi lebih terkenal daripada orang-orang Advent mungkin yang di Loma Linda, yang mula-mulanya itu memberikan apa? Pendidikan-pendidikan tentang kehidupan sehat tersebut. Tapi inilah ya. Jadi orang-orang dunia sekalipun sudah melihat bahwa inilah satu apa ya? Satu hal yang indah yang dapat kita miliki dalam kehidupan ini kalau kita memiliki kehidupan yang sehat, kehidupan yang penuh dalam kehidupan ini tanpa penyakit ya. Kenapa? Karena kalau kita ingin memiliki kekayaan yang sesungguhnya, tidak lain dan tidak bukan. Kekayaan yang sesungguhnya itu adalah apa? Adalah kesehatan kita. Ralph Waldo Emerson katakan, the first wealth is health. Kekayaan yang terbesar, yang pertama itu adalah apa? Kesehatan kita. Kalau kita kaya sekalipun, tapi kita nggak bisa bergerak ke sini dan ke sana karena penyakit yang kita miliki, nggak bisa melihat alam, nggak bisa kita berjalan melihat pemandangan yang indah ataupun tempat-tempat yang dapat kita kunjungi di alam. Apalah artinya kekayaan tersebut? Marilah kita hidup sehat. Tuhan ingin saudara dan saya itu memiliki kehidupan yang sehat, kehidupan yang penuh ya, kehidupan yang penuh. 3 Yohanes 1 ayat 2 katakan, saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Dear friend, I pray that you may enjoy good health and that all may go well with you, even as your soul is getting along well. Jadi Allah menginginkan kita memiliki kehidupan sehat. Itulah yang diberikan kepada Nuh ya, diberikan kepada umat manusia mula-mula. Marilah kita menghidupkan kehidupan sehat sehingga kita memiliki kehidupan yang penuh di dalam dunia ini, sementara kita menantikan kehidupan yang penuh, yang sempurna di dalam kerajaannya. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Saya mohon maaf, waktunya sudah cukup panjang ya, saya sudah hampir 1 jam lebih ini. Tapi jika ada mungkin 1 atau 2 tambahan, silakan. Ya. Ada mungkin Om Rain? Ya, Pendeta, sangat berterima kasih untuk pekabaran ini yang mana perlu dianjurkan juga karena ada banyak pendeta-pendeta kita di Indonesia belum hidup sesuai dengan pekabaran ini. Betul, artinya saya juga termasuk di sana. Dan kita lihat bahwa malahan ada yang bertarak juga, tapi pemarah pendeta. Karena mereka mau orang lain mesti seperti mereka. Ya, jadi kalau belum makan sayur seperti mereka, mereka marah sekali. Itu kan orang bertarak nggak boleh marah. Pendeta, kalau daging itu bisa bikin kita punya sifat seperti hewan, tapi kan sayur tidak ada sifatnya, ya, pendeta. Jadi perlu sekali buat pendeta-pendeta kita, dan saya sangat setuju dengan apa yang pendeta bicara. Secara tidak usah kritik-kritik lah, ini ilmuwan, ini bagus sekali. Karena ada orang yang bicara kritik sampai orang tidak suka dengar juga tuh pembicaraan. Ya. Tapi ini sangat baik pendeta. Terima kasih banyak. Terima kasih. Pertama kali saya datang ke Amerika, bukan pertama kali, pada saat saya melayani pertama di Amerika, saya sempat naik badan sampai 190 pound, saudara. Ya, sampai 190 pound, berat besar ya. Tapi puji Tuhan, saya dapat turun saat ini 162 pound. 162 pound, dan saya tadinya waktu itu 8-9 tahun lalu itu, pada saat saya bangun dari tempat tidur, pada dalam keadaan berat, badan yang berat, waduh setengah mati saya mau bangun. Tapi sekarang saya merasa jauh lebih enak ya dengan pola makanan. Dan poinnya, saya tidak pernah memaksakan, saya tidak pernah, Anda bisa bertanya kepada anggota gereja, saya tidak pernah mengecam mereka yang masih makan daging dan lain sebagainya. Tidak, kita kemukakan saja apa yang terbaik, apa yang firman Tuhan katakan, apa yang sains katakan, dan ini yang selalu saya katakan. Saya katakan pada siapa saja. Seperti yang dikatakan oleh Michael Greger dan Dr. Campbell dan Selsin, dan mereka katakan, coba saja, tolong dicoba 2 minggu, 2 minggu saja, 2 minggu. Makan makanan biji-bijian, sayur-sayuran ya. Tentu Anda bisa konsultasi juga dengan dokter dulu ya. Kita seringkali berpikir, waduh kalau cuma sayur-sayuran, proteinnya gimana? Waduh, salah kalau kita pikir protein itu hanya dari hewani ya. Anda pernah menonton, saya undang juga, oke, simpan dulu itu 2 minggu.
nonton juga video yang berjudul Game Changer. Game Changer ini ada di YouTube ya. Atlet-atlet yang kuat dan lain sebagainya itu yang vegan, saudara. Vegan mereka, Game Changer. Jadi oke, kembali ke 2 minggu. Tolong coba 2 minggu saja makan makanan yang sehat ya, salad, beans, biji-bijian dan lain sebagainya. Makan yang sehat. Kurangi nasi putih. Jangan yang sudah banyak diproses, jangan nasi putih. Tapi nasi yang apa ya, yang pokoknya Anda lebih tahu lah dari saya mungkin ya. Jadi dengan kata lain kita makan makanan yang sehat. Coba 2 minggu, saudara. Lalu sesudah 2 minggu hitung gula darah Anda, hitung Anda punya tensi Anda, dan hitung, coba lihat keadaan Anda setelah 2 minggu. Itu saja, saya punya tantangan. Kalau Anda merasa, waduh, sini bukan untuk saya, itu terserah. Saya tidak katakan Anda tidak akan masuk surga atau masuk surga, tidak ya. Itu adalah urusan Tuhan untuk masuk tidak masuk surga. Tetapi coba dulu kehidupan sehat. Nah, cara lainnya adalah sedang Om Ren singgung tentang pendeta. Salah satu yang anggota saya lihat saya itu adalah saya tidak mau makan itu yang pertama. Kalau ada potluck, saya nggak mau ambil yang pertama, ya, karena tendensinya itu akan dapat ambil yang banyak. Jadi saya ambil yang terakhir. Anda bisa tanya anggota, kenapa? Karena itulah saya cuma ambil yang sedikit saja, yang sesuai dengan kebutuhan. Oh, mungkin kadang-kadang sudah tidak ada, tapi apa saja yang sisa, yang itulah yang bagi saya volume, dengan kata lain, volume makanan. Biar kita vegetarian sekalipun, tapi kita makannya orang Manado bilang bumbung, ya gado-gadonya bumbung dan lain sebagainya, itu juga nggak sehat, ya. Nggak seimbang. Ya. Jadi makanlah yang seimbang dengan volume yang tepat, dan banyak makan buah-buahan ya, dan biji-bijian ya, yang balance dengan kata lain. Jadi kita dapat semua, kita dapat protein dan lain sebagainya. Ini dapat saya sampaikan saat ini. Jadi pendeta kita enjoy to hidup ya, pendeta. Enjoy makanannya, enjoy pekabarannya, jangan sampai kita bikin. Dan juga jangan stres, Om Ren. Jangan stres. Iya. Marah-marah itu bikin stres, itu bikin stres. Jadi, saya kalau mau bicara tentang ini berdoa ya, berdoa itu sains sudah membuktikan itu membuat orang tenang. Banyak berdoa, saudara, banyak berserah. Kalau lagi stres menyanyi ya, stres di rumah tangga di mana, menyanyi saja, menyanyi dan berdoa. Ya. Menyanyi dan berdoa. Ya, terima kasih Om Ren. Jika ada lagi, ya Bapak Gibson, silakan. Pelajaran yang sangat cocok untuk ekonomi saya, gitu maksudnya Pak. Karena saya banyak atau keluarga banyak makan tanam-tanaman yang ditanam oleh istri, sayur-sayuran, buah-buahan. Jadi kami lebih banyak bersatu dengan alam tanpa banyak membeli. Karena kalau beli paling sekali-sekali ikan. Jadi kalau harus beli daging tentu besar keluar uangnya gitu. Jadi atau nggak cukup mungkin gitu ya Pak ya. Terima kasih banyak masukannya Pak. Terima kasih, puji Tuhan. Baik, ada lagi mungkin keluarga Simatupang ada? Jika ada? Ya tidak ada. Baik Dek, satu pertanyaan mungkin atau tambahan dari live stream? Ada pertanyaan pendeta dari saudara Inge. Sebenarnya ada 2. Tapi satu dulu pendeta. Di rumah sakit ada yang setelah diselidiki ternyata ada kekurangan vitamin. Dia nyatakan ada yang kekurangan vitamin karena sudah terlalu lama menjadi vegetarian. Bagaimana itu tanggapannya pendeta? Jadi sekali lagi Tuhan ingin bahwa kita memiliki satu kehidupan yang balance ya. Satu kehidupan yang balance. Jadi bukan hanya vegetarian juga, bukan berarti ya, hanya sayur-sayuran ya, kangkung dan nasi itu. Wow, saya ingin jadi vegetarian, saya cuma makan kangkung, nasi dan kangkung ya, begitu aja putar-putar. Itu nggak seimbang ya. Tapi harus ada biji-bijiannya, harus ada buah-buahannya. Jadi harus apa ya, lengkap semuanya. Dan disitulah kita harus melihat ya bagaimana keseimbangan itu harus kita miliki. Jadi saya lebih banyak melihat orang memiliki masalah karena mereka tidak vegetarian daripada mereka vegetarian, terus terang saja. Ya. Jadi ada orang mungkin yang sering kali mengatakan, oh ini kok itu istilahnya argumen dari apa? Oh ini satu orang ini dia vegetarian kok dia kekurangan gizi. Oh, jadi seakan-akan logikanya orang yang vegetarian kekurangan gizi. Nah, itu kan nggak bisa kita bilang seperti begitu ya, berlogika seperti hanya dari satu. Dan mari kita lihat secara keseluruhan bagaimana satu vegetarianisme yang seimbang, yang membawa kita. Saya di Amerika ini ada kekurangan vitamin, saudara. Kayak saya berapa tahun ini kekurangan vitamin D.
itu adalah masalah orang-orang Asia dan Afrika yang ada di Amerika. Kita kekurangan vitamin D karena cuaca di Amerika dingin, musim dingin. Waduh, pakai pakaian berdini selama berbulan-bulan. Jadi kita kekurangan vitamin D. Dan salah satu yang dianjurkan oleh Dr. Greger dan semua itu lainnya adalah disitulah kita harus ada suplemen vitamin D. Dan untuk membantu kita supaya tidak kekurangan vitamin D, walaupun kita vegetarian sekalipun ya, kita harus ada exercise ya. Karena vitamin D itu didapat pada saat. Jadi jangan Anda pikir karena saya vegetarian, tapi saya udah sehat kalau saya vegetarian. Tapi kita tidak keluar, tidak exercise, tidak mendapatkan sinar matahari. Itu sama juga. Kita harus memiliki holistic approach kepada kesehatan tersebut. Baik dari makanan kita, baik dari sinar matahari, baik dari istirahat, baik dari hubungan sosial kita. Jadi jangan hanya berfokus kepada satu hal, dan satu hal itu yang kita hajar. Kita nggak hajar orang, kita marah-marah orang karena nggak makan daging, karena mereka makan daging, tapi kita sendiri tidak berolahraga. Itu atau tidak tenang hidupnya karena marah-marah, itu juga salah. Itu juga salah. Kita harus balance semuanya. Aspek yang holistik, aspek yang menyeluruh harus menjadi bagian kehidupan kita. Jadi jangan hanya satu aspek. Jadi jangan vegetarian dia, tapi kekurangan gizi. Masa dia kekurangan gizi? Hati-hati ya. Ya mungkin dia tidak kurang gizi, tapi dia mungkin betul dia vegetarian, nggak ada masalah di vegetarian, tapi dia kurang matahari, kurang vitamin D, atau sering marah-marah, sering stres dan lain sebagainya. Ya, sama aja itu dengan kata lain ya. Sama aja. Orang Jakarta bilang sama juga bohong itu istilahnya ya. Jadi harus menyeluruh lah semuanya itu. Ya, terima kasih deh. Ya, baik, jika tidak ya Bapak Simatupang silakan. Kelihatannya Prof. Stephen, kalau kita mau vegetarian, saya sangat senang sekali vegetarian. Walaupun belum sepenuhnya saya vegetarian. Cuman yang saya lihat kelihatannya di Amerika ini, kalau kita mau vegetarian balance, sangat mahal kelihatannya daripada yang nggak vegetarian. Bagaimana mengatasi ini? Artinya, terus terang Pak, ya, artinya kami mencoba untuk mencoba untuk vegetarian di rumah. Ya, terus terang saja. Kalau di luar, kalau ada anggota undang dan lain sebagainya, kadang-kadang kami masih makan yang dapat mereka tawarkan. Walaupun daging itu umumnya kita tidak kita tidak, tapi ikan kadang-kadang kita masih terima. Tapi poinnya adalah kami sudah mempraktekkan Pak Simatupang, terus terang saya di Amerika Serikat. Kami hanya beli sayur-sayuran, biji-bijian ya, biji-bijian seperti Bennebon, lentil, kita buat sup dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi volumenya tentunya kita harus seimbangkan, dan kami terus terang dari segi financial pengeluarannya itu lebih terus terang nggak beda jauh Bapak Simatupang ya. Bahkan boleh dikatakan jujur saja pengeluaran kami pada saat kami menyusun budget kami, pada saat kami sebelum vegetarian dengan sekarang sesudah vegetarian itu, bahkan sekarang ini pengeluaran itu lebih berkurang. Terus terang saja. Walaupun mungkin tentu saja ada yang kita sering kali katakan ya, yang organik, kita suka membeli yang organik itu lebih mahal. Tapi seringkali yang terjadi kita harus mengetahui volume belanjaan kita, dan kita sudah memiliki perencanaan apa yang kita mau makan. Karena yang menjadi masalah di Amerika Serikat ini, kita vegetarian, tapi kita bikin mungkin yang banyak volumenya, lalu akhirnya hanya terbuang dan lain sebagainya. Tapi kalau kita merencanakan makanan kita dan beli yang segar dan dengan volume yang dapat kita makan untuk ya, dengan kata lain kalau kita atur semuanya baik-baik, kita tidak buang-buang makanan. Yang sering kali menjadi mahal itu kalau makanan itu kita buang-buang. Karena kita pikir sayur itu kan nggak lama dia bertahan, ya nggak lama dia bertahan, akhirnya busuk dan lain sebagainya. Kalau yang daging dan lain sebagainya itu ya bisa dimasuk di freezer. Sayur kan kalau di freezer jadi nggak bagus. Ya itulah yang sering kali kita pikir, jadi makanya lebih murah mungkin dengan kata lain. Dan ini ya memang tentu saja kalau di Costco misalnya ayam itu paling murah. Ayam itu di Costco itu ayam itu paling murah ditempatkan. Kenapa? Karena itulah Costco tidak ambil untung untuk ayam. Itu sengaja supaya orang datang ke Costco dengan tujuan beli ayam dan ujung-ujungnya beli-beli yang lainnya. Sengaja mereka buat itu dibuat murah, dan itulah menjadi pemikiran orang, ayam kok bisa $4, ayam kok bisa $5, lebih murah daripada brokoli yang $5-6. Itu seringkali perbandingan kita kan. Karena mungkin kita tidak melihat sebenarnya itu adalah trik-trik advertensi yang dibuat oleh orang-orang toko-toko tersebut, dan seakan-akan memberikan satu pengaruh. Tapi kalau kita lihat, kalau kita mau beli yang lain-lain juga, daging-daging mereka di Costco juga mahal-mahal Pak Simatupang ya. Tapi yang murahnya itulah yang memang seringkali
menjadi satu pemahaman sehingga orang berpikir, waduh, kalau beli ayam lebih murah daripada beli brokoli yang organik dan lain sebagainya. Tapi ya kita harus pintar-pintar atur mungkin budgetnya ya, dan volume. Ya dulu kita sering begitu, tiap pagi kita makan 7 macam buah sarapan kami. Organik lagi. Tapi coba aja beli strawberry, blueberry, pepaya Hawaiian yang organik semuanya, lalu yang tambah lagi buah paling sedikit 7 macam kami makan setiap pagi. Kelihatannya apel ya, nanas, kelihatannya ya budget itu sudah terlampau besar. Betul, betul. Tapi lebih sehat. Ya, artinya saya percaya budget untuk buah-buahan, biji-bijian itu masih jauh lebih kecil daripada budget untuk ke dokter dan operasi dan lain sebagainya. Budget obat-obatan itu jauh lebih mahal, saya percaya ya, daripada budget untuk makanan yang sehat. Mungkin itu dapat saya sampaikan. Terima kasih Pak. Baik, ada lagi jika tidak ada, silakan dari live stream deh. Terakhir mungkin, atau jika tidak ada mungkin waktu kita sudah begitu berlanjut ya. Mari kita masuk ke bagian kedua, saudara. Masih masuk ke bagian kedua. Baik, mungkin ada yang mau disampaikan, pokok-pokok yang mau kita doakan dari Zoom. Mungkin jika tidak ada dari Zoom, dari live stream silakan deh. Ada permintaan doa yang pertama dari keluarga Sumenda, Pendeta. Katanya tolong doakan agar interviewnya Dylan bisa berjalan dengan baik. Biar dapat interview katanya. Agar visanya Dylan dapat di-approve. Oke. Lalu dari Kak Weni, katanya tolong doakan papanya Alex Roring yang sedang sakit di rumah sakit. Oke. Lalu dari saudari Inge Tiwau, katanya tolong doakan dia lagi sakit, Pendeta. Inge Nancy Tiwau. Tiwau mungkin. Iya. Tiwau. Dalam keadaan sakit ya saat ini. Dan yang terakhir dari saudara Velsironga, katanya dia sedang mendoakan temannya yang bernama Michael Russell, Pendeta. Katanya tolong doakan pergumulan pribadi dari temannya Michael Russell. Oke. Baik. Jika tidak ada lagi, oke, ya. Pendeta. Silakan Ibu Heni. Ya, silakan. Tadi saya udah minta, tolong itu Pendeta Filipus Sutrisno, kasihan sekali loh, tuh sampai dia nggak, ya kita juga memang ada bantu, tapi ya 1 bulan lebih sudah kan nggak ada penghasilan, nggak ada apa, sampai HP pun digade sama mereka untuk kebutuhan. Jadi Filipus ya? Ya, Filipus Sutrisno sama anaknya, istrinya, kasihan sekali. Jadi kemarin kami akhirnya saya minta teman lah, grup doa kan, minta bantu, ya kami salurkan lah sedikit. Ya kita juga kan begitu banyak orang, gimana kita mesti bantu semua. Ya kita sekarang sedang usaha bantu dia lah. Jadi tolong Pendeta biar ada orang terbuka hatinya, maulah salurkan berkat ya. Kasihan sekali. Sutrisno, Pendeta yang baru saja dari Pentakosta ya, yang baru saja dibaptis. Jika ada yang tentu saja siapa saja yang saat ini berada di Zoom dan live stream yang tergerak, mungkin dapat menghubungi siapa Ibu Heni ya? Dapat menghubungi siapa untuk Pendeta Filipus Sutrisno? Bagaimana untuk menghubungi beliau? Saya bisa kasih WA-nya. Sama Pendeta saya akan ambil si WA-nya, bisa sama Pendeta? Boleh. Oke. Saya kirim ke line Pendeta aja, dia punya apanya ya. Kasihan sekali, saya sampai nangis, saya sedih kali. Jadi kemarin saya terpaksa minta sama teman, tolonglah sebenarnya kalau bisa ada juga lah baik orang itu siang mereka bantu. Ya udah nanti saya kasih aja dia punya akunnya sama WA-nya ya. Dia punya rekening. Oke, terima kasih Ibu Panto, mungkin Ibu Honi Panto, silakan. Iya, Pendeta cuman mau tolong doain Ibu Selvi ada di rumah sakit, kakinya terkilir barangkali atau tadi Marcella Abutan. Ibu Sylvia Abutan ya? Iya. Oke.
Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Panto, terima kasih banyak. Baik, kita bersatu pada saat ini dalam doa ya. Bapa yang mendekati dalam takhta kerajaan surga, terima kasih Tuhan pada malam hari waktu New Jersey. Walaupun kami telah memakan waktu yang cukup lebih panjang daripada biasanya, tapi kami bersyukur karena kami dapat kembali diingatkan dengan satu kehendak Tuhan, yaitu agar kami semua dapat memiliki kehidupan yang penuh. Kehidupan yang memiliki kekuatan baik bukan hanya secara rohani, tetapi juga secara jasmani. Biarlah kehendak Tuhan yang mula-mula, kehidupan yang sehat, yang dapat dengan makanan-makanan yang Tuhan telah tetapkan, itu dapat menjadi bagian kami semua, sehingga kami dapat memiliki satu kehidupan yang penuh yang dapat kami gunakan untuk memuji, membesarkan nama-Mu dengan cara menjangkau anggota-anggota keluarga kami, menjangkau siapa saja untuk dapat masuk juga ke dalam kerajaan-Mu. Kami berdoa Tuhan, kiranya ini dapat selalu menjadi hal yang dapat kami renungkan. Bukan hanya kami renungkan, tapi dapat kami praktekkan. Kami dengan kekuatan surga, kami tahu dengan kekuatan kami tidak dapat mengalahkan mungkin keinginan-keinginan untuk memakan makanan yang sudah biasanya, yang begitu enak kami nikmati. Tapi biarlah dengan kekuatan surga kami dapat dikuatkan untuk mengambil keputusan dan mempraktekkan kehidupan sehat dengan memakan makanan yang sehat Tuhan. Terima kasih karena kami percaya keinginan ini Engkau akan restui dan Engkau akan memberikan kekuatan surga bagi kami. Pada saat ini Tuhan, kami juga datang untuk membawakan permohonan-permohonan yang sudah disampaikan. Secara khusus kami ingin berdoa bagi pendeta Filipus Sutrisno, bagi istrinya dan anak-anaknya dengan pergumulan yang mereka hadapi pada saat ini, dengan kebutuhan-kebutuhan finansial yang mereka miliki oleh sebab diberhentikan dari tempat bekerja oleh sebab kepercayaan yang dia telah terima. Kami berdoa, Tuhan, Engkau tidak akan pernah membiarkan umat-umat-Mu. Tentunya Engkau akan membuka jalan bagi pendeta Filipus Sutrisno sehingga dia dapat dengan keluarganya memiliki satu kehidupan yang penuh sambil tetap melihat bahwa tuntunan Tuhan, penyertaan surga akan terus menjadi bahagiannya. Kami juga terus berdoa bagi permohonan-permohonan lainnya yang sudah dibawakan oleh Ibu Heni, seperti pekerjaan bagi saudara Christian, dan juga satu kehidupan yang lebih baik bagi umat-umat Tuhan dan anggota-anggota keluarga mereka. Kami ingin berdoa bagi keluarga daripada Ibu Sylvia Abutan, khususnya bagi anaknya Tony Abutan, Tuhan kiranya agar anak tersebut dapat kembali dekat dengan Tuhan seperti biasanya. Dan kami juga ingin berdoa bagi Ibu Sylvia Abutan, bersama-sama dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Panto, kami ingin berdoa agar supaya jamahan surga dapat menjadi bagian Ibu Sylvia, sehingga masalah di kaki yang dialami saat ini dan berada di rumah sakit saat ini, Tuhan akan membantu dia. Tuhan memberikan kekuatan kepadanya, Tuhan, agar dia dapat sembuh seperti sedia kala. Kami juga ingin berdoa bagi permohonan lainnya, bagi saudari Ade Mondigir, Tuhan, yang sedang mencari apartemen. Kami berdoa, Tuhan, Engkau pasti, kami percaya, Engkau pasti akan memberikan tempat di mana saudari Ade akan memiliki satu tempat dia dapat untuk tinggal di tempat tersebut. Kami berdoa untuk hal ini, dan kami percaya jika Engkau berkehendak dan kemurahan-Mu itu nyata, tentunya ini dapat menjadi bagiannya. Kami memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Pada saat ini juga Tuhan, kami ingin berdoa bersama-sama dengan Regan dan Arda, agar putra mereka yang ada di Indonesia, Dylan, dapat segera mendapatkan interview, sehingga Dylan dapat dijemput oleh Arda dan dapat berada bersama-sama dengan keluarga ini nantinya di Amerika Serikat. Kami berdoa untuk hal tersebut Tuhan. Engkau sudah membuka jalan bagi segala sesuatu yang dapat dimiliki oleh Arda, dan kami percaya hal yang sama itu dapat juga menjadi bagian daripada Dylan. Kami juga ingin berdoa bersama dengan saudari Weni Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan memberikan jamahan yang pasti dari surga bagi ayah yang Dia kasih, Bapak Alex Roring, Tuhan, yang ada di Indonesia. Tuhan mengetahui pergumulannya, Tuhan mengetahui masa tuanya. Tapi kami berdoa kiranya Tuhan akan berperkara. Tuhan akan mendengarkan permohonan-permohonan Weni dan permohonan kami semua, bukan untuk pujian kemuliaan nama kami, Tuhan. Tapi kesempatan yang indah bagi kami semua untuk memuji. Jika Tuhan berkehendak, tentunya kesembuhan dapat menjadi bagian Bapak Alex Roring, dan dia dapat terus memuji, membesarkan nama-Mu atas segala berkat kehidupan yang terus Tuhan dapat berikan kepadanya. Kami juga berdoa bagi saudari Inge Tiwo, Tuhan, yang juga masih dalam keadaan sakit pada saat ini. Kiranya jamahan Tuhan yang sama dapat menjadi bagian saudari Inge Tiwo. Dan pada saat ini bersama-sama dengan saudari Velsi Ronga, Tuhan, kami ingin berdoa bagi sahabatnya,
Saudara Michael Russell dengan pergumulan-pergumulan kehidupannya. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan akan terus memberkati Saudara Michael, sehingga dengan kekuatan dari surga, beliau akan dapat mengatasi segala tantangan-tantangan, entah tantangan apapun tersebut itu Tuhan. Dan dia dapat memiliki Engkau sebagai Tuhan yang selalu dekat dan hanya terus dekat kepadanya. Kami juga berdoa bagi semua yang mungkin hamba saat ini tidak lagi sempat sebutkan satu persatu. Umat-umat Tuhan juga yang ada di Jemaat Fisdak, hambamu ingin berdoa secara khusus juga bagi mereka. Kiranya penyertaan surga terus menjadi bagian mereka. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mendengar dan menjawab doa kami, karena segala permohonan-permohonan doa ini dan yang telah kami sampaikan ini Tuhan, Engkau akan sempurnakan, disambung nantinya oleh tim doa Fisdak, dan kami juga telah bawakan semua ini Tuhan, hanyalah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat penebus kami. Amin. Sekali lagi terima kasih banyak pada saudara-saudari yang sudah bersama-sama. Sampai bertemu kembali besok di waktu yang sama. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih, Pendeta.